Halo, kembali lagi di channel LOA Site. Kali ini LOA Site akan berbagi materi tentang simbiosis. Nah, simbiosis itu apa sih? Simbiosis adalah hubungan erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Sekali lagi, simbiosis adalah hubungan erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosis ada 3 ya. Di sini ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Kemudian simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Atau di sini ada disingkat ya, mutualisme. Di sini adalah yang saling menguntungkan. Komensalisme, yang satu untung, sedangkan yang satu tidak dirugikan. Parasitisme, yang satu untung, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Berarti yang satu untung, yang satu rugi. Mutualisme yang menguntungkan. Di sini ada contoh ya, yang saling menguntungkan. Di sini ada contoh gambar kerbau dan burung jalak. Sedangkan di bagian kanan di sini ada gambar kupu-kupu atau lebah dengan bunga. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Dan di bagian kupu-kupu dan lebah, di sini kupu-kupu atau lebah membutuhkan nektar pada bunga. Sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu atau lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Nah, di sini adalah saling menguntungkan ya, atau terjadi simbiosis mutualisme, menguntungkan dua belah pihak. Selanjutnya, komensalisme, menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Ikan remora, di sini digambarkan ada ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu, ada tidaknya ikan remora tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya, contoh tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapat air dan juga mineral yang ada pada kulit pohon mangga. Bagi pohon mangga, anggrek tidak menambah pengaruh apapun. Jadi, di sini tanaman anggrek yang tumbuh melekat di pohon mangga, di sini mendapat keuntungan, ya, mendapat air atau juga mineral pada kulitnya. Sedangkan bagi pohon mangga, ada tidaknya anggrek di sini tidak berpengaruh apapun. Pohon mangga tetap hidup. Selanjutnya parasitisme. Simbiosis parasitisme di sini satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohkan bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. Bunga rafflesia menghisap makanan yang dibuat tumbuhan inangnya. Akibatnya bunga rafflesia dapat tumbuh subur, sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Nah, berarti di sini yang satu mengalami keuntungan dan yang satu mengalami kerugian. Bunga rafflesia untung, sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Dan di sini satu untung, satu rugi. Kemudian ada contoh lagi tanaman benalu yang menempel pada tumbuhan pohon. Nah, benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sedangkan pohon dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Oke, kita next langsung ke soal. Seperti biasa, nanti teman-teman bisa pause dulu sebelum melihat jawabannya. Ya. Oke, soal yang pertama. Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Iya, benar ya. Yang B ya. Di sini adalah simbiosis mutualisme. Lanjut, soal kedua. Hubungan makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Kupu-kupu menghisap nektar bunga. B. Anggrek menempel pada batang pohon mangga. C. Benalu menempel pada batang pohon alpukat.
D. Ikan remora memakan sisa makanan hiu. Jawabannya iya, yang A ya, kupu-kupu menghisap nektar bunga. Ini adalah sama-sama menguntungkan. Selanjutnya, perhatikan gambar. Tanaman A dan tanaman B hidup bersama seperti tampak pada gambar. Tanaman A mendapat makanan dari tanaman B. Pernyataan manakah yang tepat berhubungan dengan interaksi kedua jenis tanaman tersebut? A. Tanaman A dan tanaman B tidak saling mengganggu walaupun hidup bersama. B. Tanaman A dan tanaman B membentuk simbiosis mutualisme karena tanaman A menghasilkan zat yang dibutuhkan tanaman B. C. Tanaman A dan tanaman B membentuk simbiosis komensalisme karena tanaman A tidak merugikan tanaman B. D. Tanaman A dan tanaman B membentuk simbiosis parasitisme karena tanaman A diuntungkan dan tanaman B dirugikan. Kira-kira jawabannya adalah iya, betul yang itu ya. Tanaman A dan tanaman B membentuk simbiosis komensalisme. Tanaman A tidak merugikan tanaman B. Selanjutnya, contoh simbiosis mutualisme adalah A. Kerbau dengan burung jalak. B. Ikan remora dengan ikan hiu. C. Cacing gelang yang hidup di usus manusia. D. Tali putri yang hidup menempel pada tanaman peluntas. Jawabannya adalah benar sekali, kerbau dengan burung jalak. Selanjutnya, soal tryout. Pada ekosistem hutan tropis banyak dijumpai jenis tanaman paku-pakuan yang menempel di pohon-pohon besar. Tanaman paku-pakuan tumbuh subur sedangkan pohon besar sebagai inangnya tidak terganggu pertumbuhannya. Hubungan antara tanaman paku-pakuan dan pohon inang tersebut terjadi karena A. Pohon inang membutuhkan paku-pakuan sebagai sumber makanan. B. Pohon inang menggunakan paku-pakuan sebagai alat pelindung diri. C. Paku-pakuan membutuhkan pohon inang sebagai sumber makanan dan tempat berfotosintesis. D. Paku-pakuan menggunakan pohon inang sebagai tempat hidup. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang C ya. Baik, terima kasih. Demikian video dari LO Asad kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe. Bagi yang ingin share juga boleh. Jangan lupa like. Terima kasih.